Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tugas 1.5, yaitu video presentasi mengenai materi dari 1.1 hingga 1.5 dengan video mind map. Lanjut ke tahap pertama, yaitu adalah tugas 1.1 yang menjelaskan tentang evolusi perancangan dan perbaikan proses. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang akan kita pelajari di dalam evolusi perancangan dan perbaikan proses. Pertama-tama terdapat urgensi perancangan dan perbaikan proses dengan komponennya yaitu terdapat 5 enabler proses dan pengenalan proses. Pada 5 enabler proses terdapat proses matriks, infrastruktur proses, perencanaan proses, pelaku proses, dan pemilik proses. Lalu yang kedua adalah pengelolaan proses, di mana di dalam pengelolaan proses ini terdapat proses PDCA atau Plan, Do, Check, and Action. Lalu yang kedua terdapat pendekatan dalam perancangan dan perbaikan proses, di mana pendekatan ini terdapat level mikro dan level makro. Yang pertama adalah level mikro dengan contohnya yaitu rancangan dan perbaikan stasiun kerja, lalu peta kerja tangan kiri dan tangan kanan. Dan pada level makro terdapat contohnya yaitu proses re-engineering, supply chain, lalu balance scorecard. Selanjutnya ada tradisi dalam perancangan dan perbaikan proses dengan urutan paling pertama adalah work simplification and quality control, lalu management tradition, dan yang terakhir adalah information technologist. Next adalah macam-macam tradisi dalam perancangan dan perbaikan proses. Yang pertama ada teknik industri dan quality control. Di dalam tradisi ini terdapat Lean Six Sigma dan ergonomi. Lalu selanjutnya terdapat tradisi manajemen yang di dalamnya terdapat port risk value, lalu ada balance scorecard juga. Dan yang terakhir adalah tradisi teknologi informasi, di mana di dalamnya terdapat IT architecture, yaitu UML, BPMN, dan juga menggunakan ERP serta CRM. Selanjutnya akan disampaikan materi minggu kedua, yaitu mengenai proses sebagai sistem terintegrasi. Terdapat 4 poin yang akan dijelaskan, yaitu mengenai proses, sistem, pendekatan sistem, dan juga proses sebagai sebuah sistem. Proses sendiri memiliki pengertian, yaitu sekumpulan aktivitas yang mentransformasi suatu input menjadi sebuah output. Lalu terdapat pengertian dari sistem. Yang pertama itu menurut GST atau General System Theory. Sistem merupakan sekumpulan elemen yang berinteraksi. Lalu yang kedua menurut INCOS atau The International Council on System Engineering Handbook. Sistem merupakan kombinasi elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu yang di dalamnya terdapat hardware, software, firmware, people, information, techniques, facilities, service, dan elemen pendukung lainnya. Dan yang ketiga itu menurut SEBOK atau System Engineering Body of Knowledge. Itu terdapat 3. Menurut Hitchin pada tahun 2009, sistem merupakan kombinasi dari teknologi dan orang yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan. Lalu menurut Johnson, Kass, dan Rosenwig pada tahun 1963, sistem merupakan suatu susunan komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana. Dan menurut Miles pada tahun 1973, sistem merupakan suatu kumpulan konsep dan atau elemen yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sistem sendiri dapat berupa closed system dan open system. Closed system sendiri yaitu merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa ada turut campur tangan dari pihak luar. Namun sebenarnya closed system ini tidak benar-benar tertutup. Lalu yang kedua itu dapat berupa open system. Open system adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Lalu terdapat juga hierarki sistem. Yang pertama itu ada suprasistem.
Suprasistem merupakan sistem yang mempunyai hubungan lebih luas dari sistem. Jadi, jika ada suatu sistem yang menjadi bagian dari sistem lain yang lebih besar, sistem tersebut dinamakan suprasistem. Sedangkan yang kedua itu terdapat subsistem. Subsistem sendiri merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Terdapat juga elemen sistem. Yang pertama itu ada natural, sosial, dan abstrak dengan contohnya yaitu material, orang, informasi, dan juga energi. Lalu yang kedua itu ada technical dengan contohnya yaitu infrastruktur. Lalu poin ketiga yang akan dibahas yaitu mengenai pendekatan sistem. Terdapat pengertian dari system thinking yaitu kerangka kerja yang digunakan untuk melihat hubungan timbal balik. Pendekatan sistem itu terdiri dari dua. Yang pertama itu ada wholeness and interaction, di mana interaksi antar elemen itu merupakan sebuah kunci dari konsep sistem. Jadi misalkan terdapat contoh bagian A dan bagian B di mana masing-masing bagian itu memiliki masalah. Jika secara parsial, mereka akan memikirkan masalah mereka masing-masing. Sedangkan jika berdasarkan pemikiran sistem, mereka itu akan terdapat hubungan timbal balik, di mana hubungan timbal balik itu akan mencapai suatu tujuan. Lalu yang kedua itu ada system state and behavior. Untuk system state sendiri, yaitu kumpulan atribut sistem pada waktu tertentu. Suatu keadaan dapat dimonitor menggunakan state variables. Lalu terdapat juga system behavior. Jadi pertimbangan untuk dilakukan suatu perubahan itu berdasarkan bagaimana suatu sistem dipengaruhi oleh suatu event. System behavior itu merupakan efek suatu sistem terhadap lingkungannya. Suatu sistem itu dapat bereaksi, merespon, dan juga bertindak, atau react, respond, and act. Pendekatan sistem ini menggunakan sistem thinking dan sistem behavior untuk suatu metodologi. Lalu selanjutnya terdapat poin yang akan dibahas, yaitu mengenai proses sebagai sebuah sistem. Jadi, merancang suatu sistem itu sama dengan merancang suatu proses. Untuk menyusun sistem, menyesuaikan arsitektur, dan juga comply with threat of system requirement, itu dibutuhkan input-inputnya, yaitu yang berupa exploring opportunities atau mengeksplorasi peluang, lalu intended purpose atau tujuan, jadi menelaah tujuan yang akan dicapai. Lalu yang ketiga itu understanding stakeholder needs atau memahami kebutuhan stakeholder, dan yang keempat itu system analysis based on assessment criteria atau analisis sistem didasarkan pada kriteria penilaian. Dan setelah melalui proses penyusunan sistem, menyesuaikan arsitektur, dan comply with threat of system requirement, selanjutnya yaitu proses detail model, sifat, dan atau karakteristik yang dideskripsikan ke dalam bentuk yang sesuai. Selanjutnya yaitu proses mensintesis, memverifikasi, memvalidasi, dan juga mengembangkan solusi. Terdapat kesamaan antara proses dan sistem. Yang pertama itu interaksi dalam rangka mencapai suatu tujuan. Jadi proses dan sistem itu sama-sama memiliki tujuan, di mana proses itu interaksi yang terjadi untuk mencapai suatu tujuan secara spesifik. Sedangkan sistem itu interaksi antar elemen itu terjadi untuk mencapai suatu tujuan berupa pemenuhan suatu kebutuhan dari persyaratan. Dan yang kedua itu samaannya yaitu interaksi antar elemen, di mana elemen untuk proses sendiri terdiri dari employees, materials, machines, systems, dan juga method. Sedangkan untuk sistem, komponennya itu atau elemennya itu terdiri dari hardware, software, firmware, people, information, techniques, facilities, service, dan elemen pendukung lainnya. Lalu yang ketiga itu karakteristik dan struktur hierarki, di mana untuk proses itu terdiri dari aktivitas kecil yang terhubung dengan yang lainnya. Kemudian proses tersebut dikelompokkan. Level proses yang lebih tinggi itu akan semakin abstrak, sedangkan untuk sistem itu, model sistem itu bertingkat dan terstruktur. Lalu yang keempat itu karakteristik perilaku dan adaptasi, di mana untuk proses, pengelolaan proses berkaitan dengan kontrol dan adaptasi proses, sedangkan untuk sistem itu perilaku sistem
itu berkaitan dengan adaptasi, kontrol, dan learning. Jadi di dalam suatu sistem yang bekerja itu terdapat proses di dalamnya. Sekian penjelasan dari materi minggu kedua mengenai proses sebagai sistem terintegrasi. Baik, untuk materi yang selanjutnya yang akan dibahas yaitu model proses. Berikut adalah mind map dari materi model proses. Nah, memodelkan suatu proses itu adalah menggambarkan sebuah proses di dalam pikiran atau media tertentu. Proses itu sendiri yaitu model yang abstrak. Jenis-jenis dari model itu ada 4. Yang pertama, ada model fisik, model skematik, model verbal, dan model matematis. Nah, contoh dari model fisik itu seperti model ikonik atau model analog. Sedangkan contoh untuk model skematik itu biasanya berupa grafik atau diagram atau penggambaran. Nah, selanjutnya contoh untuk model verbal itu pemodelannya dalam bentuk teks, naskah, atau skrip. Nah, yang terakhir ini contoh untuk model matematis itu berupa perhitungan menggunakan fungsi tertentu. Manfaat dari memodelkan suatu proses itu ada banyak, diantaranya dapat mendokumentasikan proses, selanjutnya ada asesmen kinerja proses, selanjutnya ada mengestimasi biaya proses, selanjutnya evaluasi trade-off dalam proses, dan yang terakhir dapat pemahaman tentang proses itu sendiri. Selanjutnya ada kerangka model proses. Nah, kerangka-kerangka dari model proses itu diantaranya ada elemen-elemen proses, ukuran dan kriteria bagi status dan dinamika proses, adaptasi dan perubahan proses, dan yang terakhir ada interaksi antar elemen. Jadi untuk pemodelan proses ini harus ada 4 kerangka ini. Baik, untuk penjelasan singkat dari materi model proses akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk ke rantai nilai dan dekomposisi proses. Nah, di dalam melakukan dekomposisi proses, ada yang namanya proses value. Nah, di mana kita dalam memodelkan suatu proses itu terlebih dahulu mendefinisikan output atau keluaran dari proses itu. Nah, atau yang disebut dengan istilah backward design. Nah, output atau keluaran ini itu sebenarnya merupakan nilai-nilai yang diharapkan atau yang diinginkan oleh konsumen dan bagaimana nilai-nilai tersebut itu dapat tercapai atau dikenal dengan istilah value proposition. Nah, di mana value proposition ini itu dapat memberikan eksistensi bagi perusahaan atau bisnis tersebut. Kemudian dari suatu model proses yang tadi pada slide sebelumnya itu kan ada input, proses, output. Nah, untuk di sisi output ini, output atau keluaran itu kan bisa dalam bentuk produk atau jasa. Nah, tetapi sebenarnya produk itu tuh hanya sebuah bungkus, di mana di dalam bungkus itu terdapat nilai-nilai yang diharapkan atau diinginkan oleh konsumen. Nah, kemudian sisi output ini juga terdapat objektif ya atau tujuan dari perusahaan sendiri, di mana objektivitas tersebut itu diukur dengan indikator kinerja. Nah, keterkaitan antara produk dengan nilai itu diperuntukkan untuk konsumen. Sedangkan pencapaian objektivitas yang dinilai dengan indikator kinerja itu diperuntukkan untuk perusahaan atau organisasi. Nah, dari segi konsumen,
nilai itu kan merupakan sesuatu yang diharapkan atau diinginkan. Nah, di mana untuk memperoleh nilai tersebut, konsumen itu kan istilahnya dia harus berkorban lebih ya, baik dari segi biaya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, dalam menentukan nilai proses dari segi konsumen itu, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu ada quality function deployment, value engineering, dan market research. Nah, seperti yang kita ketahui kan bahwa quality function deployment ini tuh suatu metode ya, metode perencanaan proses di mana kita melakukan spesifikasi terhadap produk atau jasa agar sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dari konsumen kan. Lalu untuk value engineering, itu dia metode penetapan nilai-nilai ya terhadap suatu produk ataupun jasa dengan mempertimbangkan biaya. Nah, di mana kita tuh ingin memperoleh biaya yang seminimal mungkin itu untuk suatu produk atau jasanya. Dan kemudian untuk market research ini itu kita melakukan riset ya dan analisis secara langsung gitu terhadap suatu pasar agar kita tuh tahu apa sih sebenarnya produk atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah kemudian untuk dari segi perusahaan ya atau organisasi, nilai itu merupakan sasaran ya, sasaran atau tujuan dari perusahaan. Di mana untuk menentukan nilai proses itu ada beberapa metode yang dapat dilakukan, yaitu ada value focused thinking, balance scorecard, dan dynamic atau stock and flow. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke hubungan antar nilai. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya ya, bahwa value proposition itu kan dia nilai yang dapat memberikan eksistensi bagi perusahaan atau bisnis. Nah, di mana nilai itu memiliki dua karakteristik, ada dekomposisi dan integrasi. Nah, untuk dekomposisi ini nilai itu tuh dapat terjadi di semua level, baik strategi, taktikal ataupun operasional. Nah, pada bagian value from department ya atau value from organization itu akan menghasilkan yang namanya rantai objektif. Sedangkan value from customer itu akan menghasilkan value added chain. Nah, di mana di dalam value added chain itu terdapat 4 konsep nilai. Ada value chains, ada value streams, ada value nets, dan value delivery chain. Nah, untuk value chain itu dia segala rangkaian aktivitas dalam proses untuk menghasilkan nilai bagi konsumen. Kalau value stream itu dia segala rangkaian aktivitas dalam proses untuk menghasilkan nilai bagi konsumen tertentu saja. Kemudian value nets itu dia dapat memberikan nilai tertentu dan juga dirangkai berdasarkan sumber-sumber aktivitas lain dengan nilai tertentu yang diharapkan oleh konsumen. Dan yang terakhir untuk value delivery chains itu dia merupakan rangkaian dalam mengirimkan nilai-nilai tersebut kepada konsumen. Nah, kemudian referensi dalam melakukan dekomposisi dan klasifikasi proses itu ada 3 ya. Ada BPM CBOK atau Business Process Management, ada Value Chain Framework,
dan proses classification framework. Nah, di mana untuk BPM ini, BPM CBOK ini, kita tuh melakukan dekomposisi proses terhadap level perusahaan, lalu proses bisnis dan juga workflow-nya. Nah, tetapi kalau menggunakan value chain framework, itu kita melakukan dekomposisi proses itu ke dalam level value chain perusahaan, strategi, taktikal, dan operasional. Dan yang terakhir untuk proses classification framework itu kita melakukan dekomposisi mulai dari level 1 sampai level 5 dari suatu proses. Oke, dan yang terakhir itu ada value. Nah, value itu ada 3 macam. Ada value added, non-value added necessary, dan non-value added. Nah, cara untuk membedakan atau menentukan dia termasuk value added atau non-value added itu dapat dilakukan dengan kita lihat dari output prosesnya. Nah, kemudian dari output proses ini kita breakdown aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan untuk menghasilkan output tersebut. Nah, lalu kita lihat, mungkin dari beberapa proses aktivitas dalam mencapai output tersebut, itu ada yang sebenarnya tidak penting, dan jika dihilangkan itu tidak masalah, atau dengan kata lain, aktivitas itu tidak berkontribusi dalam mencapai output. Nah, maka itu yang disebut dengan non-value added. Nah, berarti value added itu kebalikannya. Ya, dia itu merupakan aktivitas-aktivitas dalam proses yang berkontribusi dalam mencapai suatu output. Nah, lalu gimana caranya kita membedakan untuk yang non-value added biasa, yang non-value added aja, atau non-value added necessary? Nah, untuk yang non-value added necessary, itu dia memang merupakan aktivitas-aktivitas yang di dalam proses itu tidak berkontribusi dalam mencapai output. Tetapi, dia berkontribusi terhadap kepentingan stakeholder tertentu, baik bagi pemilik perusahaannya atau pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya. Nah, maka dari itu untuk yang non-value added aja itu dia emang sama sekali tidak berkontribusi terhadap output ataupun kepentingan untuk stakeholdernya. Dan biasanya non-value added ini tuh akan dihilangkan di dalam proses. Sekian penjelasan mengenai rantai nilai dan dekomposisi proses. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.